Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara Nur Arif. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Bandung Ampuh. Saya berasal dari kelas 11 IPS 3 dan sekarang di sini saya akan membuat video tentang resensi sebuah novel, yaitu novel Listen to My Heartbeat. Novel ini adalah novel karya dari Arumi E, cetakan pertama pada bulan Juli 2017. Novel ini diterbitkan oleh penerbit Bintang Belia, dan jumlah halaman novel ini adalah lebih dari 416 halaman. Seperti yang kita tahu, novel bertema percintaan sudah sangat banyak di kalangan karya sastra. Seperti novel Listen to My Heartbeat ini yang bercerita tentang percintaan dan juga sekolah antara 3 orang remaja. Novel ini bercerita tentang siswi bernama Trinity yang melakukan kecurangan pada saat pengambilan nilai praktek olahraga lari. Dia melakukan kecurangan dengan cara menaiki mobil temannya yang bernama Zaki. Pada akhirnya, kecurangan Trinity diketahui oleh temannya. Awalnya Trinity menuduh Neo yang melakukannya, namun ternyata Nina lah yang mengetahui itu dan juga mengancam Trinity. Karena tidak ingin diancam, akhirnya Trinity mengaku kepada Pak Sam, guru olahraganya, bahwa dia telah melakukan kecurangan. Pak Sam tahu bahwa Trinity adalah anak yang baik. Akhirnya Pak Sam memaafkan Trinity dan memperbolehkannya untuk mengikuti ujian kembali dengan syarat dia mau mengaku di depan seluruh kelas. Akhirnya Trinity mengaku di depan seluruh kelas dan meminta maaf pada teman-temannya yang lain. Namun tidak disangka Zaki dan teman-temannya yang lain ikut meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka. Trinity dihukum untuk membersihkan halaman sekolah setiap hari. Di balik insiden itu, Trinity mendapat perhatian dari Neo, rivalnya sekaligus orang yang disukainya. Neo mengajak Trinity untuk mengikuti ekstrakurikuler karate agar fisik Trinity lebih kuat. Selain itu, dia juga semakin dekat dengan Zaki. Pada saat pengambilan nilai ulang olahraga lari itu, Zaki menemani Trinity di barisan belakang. Lalu setelah selesai lari, Trinity mendapatkan air minum dari Neo. Disinilah kedekatan Zaki, Neo, dan Trinity mulai terbentuk. Setelah Trinity dan Neo semakin dekat, datanglah seorang gadis cantik blasteran Spanyol Indonesia yang bernama Estella yang tidak sungkan untuk menunjukkan kedekatannya dengan Neo. Banyak yang menggosipkan bahwa dia adalah kekasih Neo, namun Neo membantah dan mengatakan pada Trinity bahwa dia adalah anak tiri dari ayahnya Neo. Selain itu, Zaki juga mulai melakukan pendekatan dengan Trin, dengan cara kerja kelompok atau hal-hal kecil seperti makan siang bersama di kantin. Zaki bertekad untuk tidak lagi cuek dengan urusan sekolah. Selain untuk membuat Trin terkesan, ia juga ingin membanggakan orang mamanya yang sedang sakit. Suatu hari, Trin datang ke rumah Zaki bersama teman-temannya. Ia terkesan dengan sikap Zaki kepada adik-adiknya. Dan mulai saat itu, pemikiran Trin yang tentang Zaki yang bad boy dan juga berandalan akhirnya berubah. Tidak hanya disibukkan dengan kisah cinta, Trin, Zaki, dan Neo yang sudah memasuki tahun akhir sekolah juga bersaing meraih prestasi akademik. Pada saat akhir sekolah, Trin yang merupakan anggota dari Mading ditugaskan untuk mewawancarai Neo dan Zaki. Neo yang merupakan murid yang berprestasi dan Zaki adalah kapten futsal sekolah. Lewat wawancara ini, hal-hal manis terjadi kembali di antara mereka. Neo dan Zaki pun semakin terang-terangan untuk menunjukkan sikap sukanya kepada Trin. Hingga suatu hari, Zaki menyatakan perasaannya kepada Trin. Trin yang menyukai Neo dan Zaki dibuat bingung dan bimbang untuk memilih di antara mereka berdua. Pada malam perpisahan, Neo menyanyikan lagu khusus untuk Trin di hadapan seluruh murid.
Trin dibuat semakin bingung untuk memilih di antara mereka berdua. Namun sayangnya, setelah pernyataan cinta dari Neo yang manis itu, Neo juga memberikan pernyataan yang cukup menyedihkan bahwa dia akan melanjutkan pendidikannya di tempat yang jauh, yaitu luar negeri. Setelah mendengar hal itu, Trin memutuskan untuk menjatuhkan pilihannya kepada Zaki. Dan Trin pun akhirnya berteman dengan Neo. Novel ini membuat pembaca memilih antara Neo dan juga Zaki. Penulis berhasil membuat pembaca bertanya-tanya siapa yang akan dipilih oleh Trin. Novel ini juga mengajarkan kita bahwa tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Dan juga kita harus berani bertanggung jawab dengan apa yang telah kita lakukan. Novel ini juga berani tampil beda, tidak seperti novel remaja kebanyakan. Novel ini juga memberikan unsur tentang keluarga seperti tentang broken home. Kasih sayang antara anak dan orang tua, ajakan untuk berlaku hormat kepada yang lebih tua, persahabatan, dan tentu saja tentang meraih prestasi dan cita-cita setinggi mungkin. Saya suka bagian akhir untuk memilih pendidikan dibandingkan cintanya, dan juga Zaki dan Trin yang mampu menetapkan pilihan untuk pendidikan dan masa depan mereka, menyadari masa depan mereka masih terbentang dengan luas. Namun demikian, bahasa asing dalam novel ini tidak dilengkapi terjemahan. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, novel ini layak dibaca oleh para remaja Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.